Realisasi program pemerintah Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten diduga fiktif dan tidak transparan. Pasalnya program yang dialokasikan melalui alokasi dana desa tahun anggaran 2023 sampai 2024. Terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Minimnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola sumber anggaran nampak jelas saat menelusuri kepada beberapa ketua RT setempat. Saat dikonfirmasi, beberapa ketua RT ataupun RW tidak pernah mengetahui keberadaan program yang direalisasikan. Sedangkan mengacu pada realisasi alokasi dana desa pada tahun anggaran 2023, Desa Tengkurak mengalokasikan untuk peningkatan produksi peternakan atau alat produksi dan pengolahan peternakan kandang sebesar Rp125 juta, pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat nelayan sebesar Rp20 juta, pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp144 juta, serta pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa atau pemukiman penampungan bank sampah sebesar Rp19 juta. Kemudian pada tahun anggaran 2024, pemerintah Desa Tengkurak mengalokasikan untuk peningkatan produksi peternakan atau alat produksi dan pengolahan peternakan kandang sebesar Rp134 juta. Ya, izin Pak, kita mau pertanyaan sedikit masalah Desa Tengkurak Pak ya. Tahun 2023 sampai 24 Pak. ya. Nah, tahun 2023 itu Pak sudah ada belum Pak pembangunan jalan usaha tani Pak? Belum ada. Belum ada Pak ya. Karena kebetulan warga sini rata-ratanya kerja di nelayan, buruh nelayan. Oh gitu Pak ya. Ya. Nah, terus Pak untuk pembikinan bank sampah Pak, ada belum Pak? Ada tapi jauh di penampungan di pinggir jalan di jalan besar inilah. Kalau untuk per RT belum ada. Belum ada. Belum ada. Nah, untuk anggaran Pak, paling kalau itu menelan anggaran berapa Pak? Ya sekitar bangsa 5 jutaan lah. Gitu Pak ya, baik. Nah terus Pak bantuan peternakan Pak? Belum tahu ya, belum ada kali. Belum pernah ada Ya, Pak? belum pernah. Artinya dapat lah gitu. Untuk desa-desa lain pun belum pernah dengar Pak ya? Belum pernah dengar ya. Terus di Musdes ini dibahas nggak Pak masalah peternakan Pak? Dibahas Di Musdes kan nggak? Di desa? di kantornya. Iya di kantornya. Belum Pernah Pak. Jadi kalau Musdes yang dibahas apa aja Pak? Ya cuman istilah jalan-jalan, ya bantuan, ya buat ini aja gitu, ya apa BLT gitu. Oh buat baik Pak. Apa orang-orang miskin gitulah, orang-orang jompo. Kalau peternakan belum pernah Pak dibahas ya? Belum pernah. Baik Pak, harapan Bapak nih Pak ke depan untuk Desa Tengkurak ini seperti apa Pak? Ya harapannya pengen istilah kayak istilah apa ya, pengen maju lah, pengen istilah pada punya usaha gitu. Karena kebetulan di sini usahanya susah, artinya pesawahan. Ini mah khusus RT 8 ini ya. Kalau nggak RT lain ya mungkin banyak yang punya sawah. Kalau di sini kan kebanyakan nelayan kerjanya gitu. Itu nelayan, buruh. Jadi itu. Baik Pak, makasih Pak. Dan Bapak siapa? Pak Senen. Selaku Ketua RT Pak ya? Iya. Oke Pak, makasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Izin Pak, kita mau pertanyaan sedikit Desa Tengkurak Pak ya? Iya. Tahun 2022 sampai 2024 Pak. Jalan usaha tani itu Pak, ada nggak di sini Pak? Belum ada. Pembangunan jalan usaha tani? Belum ada. Belum ada. Belum. Ataupun di kampung lain Pak? Kampung lain nggak tahu tuh ya. Nggak tahu Pak ya? Iya. Baik Pak. Terus Pak, tahun 2023 Pak, pembuatan bank sampah Pak? Belum ada. Ada juga di sana satu. Di satu kampung, satu desa cuma satu? Satu. Besar nggak sih Pak? Kecil ya bang, segitulah tadi saya bilang itu. Habis berapa kalau bikin Pak? 2 juta atau 3 juta. Oh, baik Pak. Nah terus Pak, bantuan peternakan Pak dari desa Pak, ada belum? Belum ada. Ataupun di kampung lain? Nggak tahu kalau kampung lain. Kampung-kampung yang lain gitu Pak, apa Desa Tengkurak ini maksudnya? Ya nggak ada sini. Nggak ada. Nah. Terus Bapak bilang tadi ada tapi punya pribadi lurah? Pribadi lurah. Oh baik, itu yang ngurus siapa Pak? Yang ngurus yang masyarakat. Masyarakat? Iya. Bagi kerja, iya. Dia kerja ini bagi kambing gitu. Hasil. Tapi setahu Bapak itu punya Pak Lurah ya? Iya. Tapi kalau bantuan dari desa untuk masyarakat ataupun RT RW sini belum ada Pak? Belum ada. Belum ada. Baik Pak. Tahun 2024 Pak, bantuan ternak lagi belum ada juga? Belum ada. Baik. Jadi harapan Bapak nih Pak, ke depan seperti apa untuk Desa Tengkurak Pak? Ya untuk maju lah. Maju. Iya.
Apabila ada program tersebut siap Pak ya? Siap. Jadi Bapak itu Pak, dengar-dengar itu belum ada Pak bantuan ternak tadi? Belum. Belum. Baik. Belum ada. Setahu Bapak seperti apa Pak? Ya seperti itu dah. Gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Pak ya? Baik. Dan Bapak siapa Pak? Darip. Dari selaku warga Tengkorak Pak ya? Iya. Jangan dibedakan. Saya ini minta bantuan seperti orang lain tuh, dapatnya beras, dapatnya jaring. Saya juga mau, bukannya nggak mau saya, tapi kan nggak ada. Saya jangan dibedakan gitu Pak Lurah. Oh, Saya jadi juga masyarakat Pak Lurah gitu. jadi minta keadilannya Pak ya? Minta keadilannya saya. Belum pernah dapat apa aja Pak? Belum pernah dapat. Oh, baik. Jadi yang dekat sama Pak Lurah seperti Bapak bilang tadi dapat Pak ya? Dapat. Kan. Jadi Bapak belum pernah dapat apa? Belum pernah dapat. Oke baik Pak. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Johannya. Selaku warga Tengkorak Pak ya? Terima kasih. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia atau GWI Pusat, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sampai ditayangkan berita ini, kepala desa setempat belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Serang, Heriadi mengabarkan.